Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting yang kita cintai ini. Salawat dan baringin salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yakni Salsabila Syari dengan NIM 2002271 dan rekan saya yakni Jasmine Yasin dengan NIM 200225156 dan rekan saya yang kedua itu Reta Handayani dengan NIM 200226167. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas materi mengenai menggambar anak usia dini, itu menggambar dengan tisu. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu dosen pengampu kita yakni Dr. Randa Farida Mayer, MPD. Baiklah, pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya yakni Reta Handayani. Kepada Reta dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian menggambar dengan tisu. Menggambar atau drawing adalah kegiatan manusia mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya, baik mental maupun visual, dalam bentuk garis dan warna. Menggambar adalah proses mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, pengalaman yang dilihatnya dengan menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu. Menggambar di atas tisu merupakan kegiatan menggambar ataupun melukis dengan menggunakan media tisu yang diperuntukkan bagi anak usia dini dengan maksud sebagai peningkatan kreativitas dan kemampuan anak dalam bidang motorik. Menggambar dengan tisu ini juga merupakan hal yang mudah dilakukan untuk anak usia dini. Menggambar dengan menggunakan media tisu ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam aspek pengetahuan dan aspek motorik halus karena anak dapat memusatkan perhatian serta memiliki kemampuan mengendalikan gerak. Menggambar di atas tisu merupakan salah satu alat permainan edukatif dan eksploratif yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan keseharian anak. Materi selanjutnya yaitu tujuan menggambar dengan tisu. Tujuan dari menggambar dengan tisu yaitu untuk meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan eksplorasi pada anak. Melalui menggambar dengan tisu, anak dapat menciptakan sesuatu yang baru dan memperluas imajinasi dan kreativitas dengan hasil menggambar menggunakan media tisu. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reta Handayani. Selanjutnya pemateri kedua yang akan dipaparkan oleh Jasmine Yasin. Kepada Jasmine dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu manfaat menggambar tisu. Bagi anak usia dini, menggambar menggunakan kertas tisu memiliki beberapa manfaat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu diantaranya: satu, akan melatih jari-jari tangan anak untuk berkoordinasi. Dengan menggambar, maka anak akan bisa melatih dan terstimulasi jari-jari tangannya untuk bergerak dan dapat mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Yang kedua, melatih otot anak berkreasi dan otak anak untuk berkreasi dan berimajinasi. Dengan kegiatan menggambar menggunakan tisu, maka bisa melatih otak dan kemampuan anak untuk berimajinasi. Yang ketiga, anak dapat merasakan kepuasan dan rasa bangga dalam menciptakan kreasi dengan tangan anak sendiri. Setelah menggambar, anak akan merasa puas dan bangga terhadap diri anak itu sendiri. Yang keempat, memberikan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus positif untuk anak. Dengan kegiatan menggambar menggunakan tisu ini, anak akan merasa senang melakukan kegiatan tersebut. Yang kelima, mengenalkan warna pada anak. Dengan kegiatan menggambar menggunakan tisu, anak bisa mengenal warna. Ada warna primer,
yaitu warna pokok yaitu merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah campuran dari dua warna primer, serta warna tersier adalah campuran dari warna primer dan warna sekunder. Yang keenam, melatih anak untuk berkomunikasi dengan baik sejak dini. Yang ketujuh, melatih anak untuk belajar mengamati segala sesuatu dan untuk berpikir kritis. Yang kedelapan, menambah pengetahuan. Selanjutnya, fungsi menggambar dengan tisu. Menggambar dengan tisu memiliki banyak fungsi bagi perkembangan kemampuan anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan ekspresi pada anak. Ekspresi adalah proses pengungkapan perasaan dan jiwa secara jujur dan langsung dalam diri anak. Yang kedua, melakukan pengaturan waktu, tempat, media, alat, dan bahan agar dapat merangsang anak untuk kreatif. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada anak untuk menentukan teknik atau cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan berbagai media. Yang keempat, latihan menggunakan alat ini dapat dilakukan dengan berbagai gerakan sederhana, misalnya bermain jari atau finger plays. Yang kelima, menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang dapat merusak. Yang keenam, membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan taraf perkembangan. Yang ketujuh, memberi rasa gembira dan ciptakan suasana yang menyenangkan pada anak. Yang kedelapan, memberikan kebebasan untuk anak berekspresi. Ekspresi adalah ungkapan perasaan anak secara jujur dalam dirinya. Yang kesembilan, menumbuhkan keberanian anak serta hindari pemberian petunjuk karena hal tersebut akan menghambat keberanian anak dalam perkembangan. Selanjutnya yaitu memberikan rasa gembira dan suasana yang menyenangkan bagi anak. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jasmine yang telah memaparkan materi. Selanjutnya itu yang akan saya lanjutkan sendiri mengenai alat dan bahan menggambar dengan tisu. Adapun dalam menggambar dengan tisu, ini tidak banyak alat ataupun media yang dibutuhkan karena menggambar atau melukis di atas tisu ini diperuntukkan bagi anak usia dini, maka kelengkapan yang dibutuhkan yang pertama yaitu tisu, yang kedua yaitu spidol warna, yang ketiga yaitu cotton bud, dan yang keempat itu alas. Selanjutnya itu langkah-langkah menggambar dengan tisu. Prosedur menggambar di atas tisu ini cukup sederhana. Jika yang digunakan sebagai alat adalah spidol, maka prosedur yang harus diikuti dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapkan tisu dan spidol. Yang kedua yaitu lipat tisu menjadi dua bagian, lalu lipat bagian hingga membentuk persegi yang lebih kecil dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu buka tutup belakang spidol, lalu keluarkan isinya. Agar tangan tidak terkena tinta spidol, sebaiknya dengan diberikan tisu atau plastik. Yang keempat itu lalu mulailah dengan menekankan ujung isi spidol secara perlahan ke bagian ujung tisu yang merupakan bagian tengah tisu. Yang kelima yaitu buat titik-titik di atas tisu atau pada ujung masing-masing menggunakan spidol sesuai dengan pola atau gambar yang diinginkan atau telah disepakati. Yang keenam itu agar tisu tidak rusak, sebaiknya jangan menekankan tisu terlalu lama dan membuka tisu perlahan-lahan agar tisu tidak mudah robek. Yang ketujuh itu lakukan pewarnaan dengan berbagai warna atau kreasi dan kreativitas masing-masing. Yang kedelapan yaitu hasil karya dapat ditunjukkan di depan kelas, dan yang terakhir itu kemudian anak mengumpulkan hasil karya kepada guru untuk dinilai dan dievaluasi. Nah, berikut contoh hasil karyanya. Yaitu berupa gambar matahari dan gambar kumbang ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menyimpulkannya berdasarkan dari makalah ini. Kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan kegiatan menggambar tisu ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan motorik halus kepada anak usia dini. Selain itu, menggambar dengan tisu ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kreativitas pada anak. Melalui menggambar dengan tisu ini dapat menciptakan sebuah yang baru dan memperluas imajinasi dan kreativitas. Menggambar dengan tisu ini pembelajaran ini juga dapat memberikan kebebasan anak untuk berekspresi. Meningkatkan pengembangan kreativitas melalui menggambar dengan tisu ini dapat juga diajarkan untuk menciptakan sesuatu sehingga membantu anak memperluas imajinasi mereka dengan menggambar dengan tisu yang mereka hasilkan. Serta anak juga dapat merasakan kebanggaan dan kepuasan jika mereka berhasil menciptakan sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Kegiatan membuat gambar atau lukisan tisu ini menggunakan media ini di mana kegiatan ini diperuntukkan bagi anak usia dini dengan harapan dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan anak dalam bidang motorik halus serta digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan salah satu budaya dan bangsa Indonesia.
Baiklah, hanya itu yang dapat kami paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dan rekan saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.